Kali ini kita akan membuat sebuah database perpustakaan, studi kasus yang perpustakaan. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu masuk ke directory, lalu masuk ke user root gitu untuk membuat sebuah database-nya gitu. Nah, seperti biasa di sini perintahnya, dan di sini sudah masuk ke user rootnya gitu. Jadi sudah masuk ke user rootnya, tinggal kita meng-create sebuah database. Ya, di sini kita akan membuat database dengan nama DB Purpose Web. Nah, perintahnya sama, create database DB Purpose Web. Nah, di sini sudah create, tapi kita lihat dulu dengan cara show database. Nah, di sisi database sudah ada DB Purpose Web. Nah, lalu ketika kita sudah membuat sebuah database, maka kita gunakan database tersebut dengan perintah use DB, apa nama databasenya? DB Purpose Web. Oke. Nah, lalu kita sudah menggunakan. Nah, dari itu kita database sudah dibuat dan kita sudah gunakan. Kita akan membuat sebuah tabel di dalam database tersebut. Yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel dengan cara create table admin. Nah, di sini yang pertama adalah membuat tabel admin, di mana di admin itu kita ada filenya ID admin. Untuk tipenya integer, jumlahnya 5 gitu kan. Di sini ada not null gitu kan. Not null, not null auto increment. Nah, auto increment di sini itu nanti otomatis untuk ID-nya, tidak perlu diinputkan gitu. Nah, lalu di sini kita pilih kedua dengan username gitu. Dengan username gitu kan. Dengan username tipenya varchar. Nah, lalu di sini not null dengan jumlah itunya 25 gitu. Lalu field yang ketiga kita membuat password gitu kan. Password di sini tipenya varchar gitu kan. Jumlahnya itu 35 gitu. Nah, di sini not null ini tidak boleh kosong. Nah, kita harus memberi primary key atau kata kunci. Kata kunci pada ID admin. Nah, pada ID admin kita berikan kata kuncinya. Nah, kata kunci. Oke. Nah, ini kita tabel sudah kita buat. Nah, lalu kita akan membuat tabel selanjutnya gitu kan. Tabel selanjutnya. Nah, di mana tabel selanjutnya kita akan membuat tabel katalog buku. Sama perintahnya. Nah, kita menggunakan create table. Nah, apa nama tabel yang akan dibuatnya? Di sini katalog underscore buku. Nah, kita membuat di dalam katalog buku ini ada field apa saja. Di sini ada ID katalog. Nah, ID katalog integer 5 0 auto increment gitu. Itu nanti pengisiannya otomatis ya. Jadi untuk pengisiannya itu otomatis gitu. Lalu di sini ada nama katalog.
Nah, nama katalog punya varchar, jumlahnya itu 45. Jadi di sini tidak boleh kosong juga gitu, jadi maka ditambahkan not 0. Lalu kita masukkan atau memberikan primary key sama seperti tadi ke ID katalog. Jadi ke ID katalognya kita itu sudah kita create. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel yang ketiga, yaitu tabel buku. Sama untuk penulisannya, kita dalam langkah-langkahnya untuk membuat sebuah tabel dalam query SQL ini, pastinya kita menggunakan perintah create table. Apa nama tabelnya? Lalu kita isikan buka kurung, buka kurung. Apa field yang akan diisikan atau yang akan dibuat di dalam sebuah tabel buku ini? Di sini kan kalau ID buku, di sini ada namanya ID buku, gitu kan. ID buku ini nanti tipenya apa gitu di dalam tabel tersebut gitu, dalam fieldnya tersebut gitu. Dan di sini sengaja kita masukkan auto increment gitu kan, karena nanti otomatis untuk ketika kita penginputan recordnya atau isian dari tabel tersebut gitu. Jadi tidak usah memasukkan ID bukunya berapa sebagainya, itu otomatis sudah gitu. Misalkan ada beberapa ID buku, berarti kita semuanya ada 10, berarti ID-nya ada 10, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 gitu. Ya, kita lanjut di sini untuk field di buku ini ada ID buku, ID katalog, judul buku, pengarang gitu. Nah, itu judul buku varchar, pengarang varchar, tahun terbit otomatis tipenya adalah date karena itu berkaitan dengan nanti ada tahun terbit, tanggal, tahun. Lalu penerbit di sini otomatis di sini adalah varchar gitu kan, varchar. Nah, dan tentunya di sini tidak boleh kosong isiannya. Nah, lalu di sini kita seperti biasa kita berikan primary key untuk setiap ID di dalam tabel yang kita buat sekarang gitu. Di sini ID buku. Lalu kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel keempat gitu kan. Tabel keempat. Nah, tadi kan sudah kita membuat admin gitu kan, katalog, buku, dan sekarang kita akan membuat tabel anggota gitu kan. Jadi sekarang kita akan membuat tabel anggota, ya, dimana di sini pasti kita menggunakan ada namanya ID anggota gitu. Nah, jadi teman-teman perlu diperhatikan untuk dari penulisan, dari mulai kurung. Berarti kalau ada awalan kurung, maka di akhirnya nanti di perintah SQL-nya harus ditutup dulu kurungnya. Nah, jangan sampai nanti ketinggalan, takutnya nanti kurang sempurna gitu. Jadi dalam query SQL di sini kita harus lebih teliti dalam menuliskan query SQL-nya, perintah-perintah untuk membuat sebuah tabel maupun database dan sebagainya. Nah, kita harus lebih diperhatikan, gitu, lebih teliti lagi. Gitu, dari titik koma, itu tanda bacanya yang menyesuaikan gitu. Nah, kita lanjut ke tabel anggota. Di sini ada pilihan ID anggota, tipenya integer, ada nama varchar, nah, ada nomor telepon, ya itunya varchar, alamat itu varchar, email, sama tipenya juga varchar gitu. Dan untuk jumlahnya kita kasih 30. Nah, di sini kita makan tidak boleh
kosong ya gitu kan ya. Nah di sini ada password gitu kan, password sama di dalam anggota gitu, email dan passwordnya, karena untuk nanti anggota untuk mengakses di webnya. Ini istilahnya kita membuat sebuah database-nya dulu gitu kan. Nah, tentunya kita ada primary key gitu kan untuk ID anggota gitu. Nah itu kita create baru 4 tabel. Yang tadi kan ada admin, katalog buku, dan anggota. Lalu sekarang kita bikin lagi, kita create lagi tabelnya dengan nama tabel peminjaman, yaitu tabel kelima itu dalam pembuatan sebuah database mengenai perpustakaan gitu, perpustakaan. Ini tabel yang kelima. Sini kita di tabel peminjaman ada namanya ID peminjam untuk ID-nya. Tentunya di situ kita gunakan juga auto increment, karena yang dikatakan tadi seperti tadi untuk ID buku, ID katalog itu kita menggunakan auto increment gitu. Karena nanti supaya otomatis untuk penginputan ID-nya gitu kan. Untuk penginputan ID-nya. Nah, di situ ada ID anggota. Nah, yang tadi anggota berarti masuk ke sini itu namanya kata kunci tamu gitu kan. Ada kunci tamu. Memang kita berkaitan dengan LRS atau IRD gitu kan. Tapi di sini kita lebih ke prakteknya terlebih dahulu. Nah, di sini ada status. Nah, di situ itu ada keterangannya enum atau enum itu kita bisa katakan adalah numericalnya gitu kan. Tapi kita membuat pilihan. Jadi nanti keterangannya statusnya itu selesai atau belum selesai dalam peminjamannya gitu kan gitu. Nah, jadi nanti ketika kita pemilihannya kita nggak usah diinputkan lagi, jadi sudah kita inputkan. Nanti pas pemilihannya di dalam status itu nanti ada selesai dan belum selesai, makanya menggunakan dengan enum gitu kan di sini. Nah, sini sudah di-create. Nah, sudah di-create yang untuk tabel peminjamannya gitu kan. Nah, lalu kita akan membuat tabel yang selanjutnya atau tabel terakhir, tabel ke-6 gitu. Tabel ke-6 itu kita membuat tabel detail pinjam gitu. Nah, tabel detail pinjam. Di sini biasa ada ID pinjam gitu. Karena ini yang tadi dia sudah otomatis. Tadi kalau misalkan detail pinjam itu tinggal pemanggilan dari yang sudah diinputkan. Jadi di sini ID pinjamnya tidak menggunakan auto increment gitu ya. Nanti tinggal pemanggilan saja gitu. Karena tadi sudah ada di tabel peminjaman gitu. Jadi ini kunci tamu gitu ke sini. Di sini ID buku yang tadi ada di tabel buku gitu kan.
Di sini ada tanggal pengembalian. Jadi nanti pas peminjaman itu, pengembalian itu tanggal berapa gitu kan. Harus ada tertera rinciannya gitu kan, rincian dari pengembaliannya, tanggal pengembaliannya gitu. Nah, jadi teman-teman nanti di sini bisa diteliti, lebih teliti lagi untuk penulisannya ya. Jadi jangan sampai terlewat ataupun ada yang typo gitu kan. Jadi di sini sesuaikan dengan perintah yang sudah dicontohkan gitu. Nah, di sini ada denda. Nah, tipenya itu double gitu kan. Double ini nanti dendanya berapa? Misalkan 10.000, itu kita analogikan di sini double gitu tipenya gitu. Nah, di sini ada lagi. Jadi status buku. Nah, seperti tadi. Kalau tadi kan selesai, belum selesai gitu kan. Nah, jadi di sini kita menggunakan enum lagi gitu kan, enumeration gitu kan. Jadi tipe data yang berisi sekumpulan konstanta gitu. Jadi di sini ada pilihan nantinya gitu kan, selesai atau belum selesai. Nah, di sini kita sudah membuat 6 tabel gitu. Ini sudah selesai detail pinjaman gitu kan, detail pinjaman gitu. Sudah selesai. Nah, lalu kita akan melihat tabel yang sudah kita buat tadi. Ada 6 kah gitu kan. Di sini tuh sudah ada admin, anggota, buku, detail pinjam, katalog buku, peminjaman. Nah, di sini sudah ada 6 tabel di dalam database Perpus Web gitu kan, DB Perpus Web. Ya, tabel in DB Perpus Web. Jadi di dalam database, nama databasenya adalah DB Perpus Web dan tabelnya itu ada 6. Ada admin, anggota, buku, detail pinjam, katalog buku, pinjaman. Lalu kita akan melihat masing-masing tabel ini mengenai struktur dari tabelnya atau describe-nya gitu kan. Nah, di sini untuk describe admin gitu kan. Nah, di situ yang tadi sudah kita create gitu kan. Sekarang kita melihat describe dari katalog buku. Nah, yang sudah dicontohkan dari pertemuan sebelumnya gitu kan, melihat dari struktur dari tabel gitu kan. Nah, di sini kita lanjut ke tabel berikutnya, buku. Nah, lalu kita lanjut lagi ke melihat struktur dari tadi buku sudah. Nah, berarti anggota. Sekarang kita anggota, berarti tinggal 2 tabel lagi, yaitu tabel peminjaman dan tabel detail pinjam gitu. Nah, detail pinjam. Nah, di sini peminjaman. Sekarang kita lihat detail pinjam gitu. Jadi describe-nya atau struktur tabelnya kita ke detail pinjam gitu. Nah, ini adalah struktur tabel yang sudah kita buat dari 6 tabel tadi gitu. Jadi ini adalah hasil pembuatan tabel yang tadi sudah kita create gitu kan, dari sebuah database DB Perpus Web gitu. Dan selanjutnya kita akan input atau insert, masukkan ke dalam tabel admin. Di sini kita masukkan gitu isiannya, itu recordnya gitu, Nah, di sini kan insert into admin. Nah, username, password, tidak memakai ID admin gitu, karena tadi sudah auto increment gitu kan. Nah, di sini values, maka isinya, maka nilainya harus ada. Nah, misalkan di sini
username, jadi menyesuaikan dengan yang di atas. Username berarti pertama username dulu admin, nah lalu password 1 2 3 4 5. Jangan lupa untuk mengisikan dihimpit dengan kutip 1. Jadi kutip 1 dulu admin, kutip lagi koma, kutip. Nah, jangan lupa itu. Karena itu akan berpengaruh kepada pengisian juga. Nanti biasanya suka ada error ataupun sebagainya gitu. Makanya lebih diteliti lagi untuk penulisannya gitu, teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan hanya membuat 2 user gitu. Jadi admin user adminnya ada 2 gitu. Nah, sini sudah kita buat. Nah, lalu kita akan melihat dari isian yang tadi sudah kita create dengan cara perintahnya select. Nah, select itu membuka. Nah, ini ada tanda bintang, itu menunjukkan tujuannya kemana. From itu kemana, admin. Jadi select buka tabel admin. Nah, di sini sudah ada yang tadi sudah kita buat. Nah, karena di situ ada ID admin tuh 1 2, itu kita tidak masukkan karena itu auto increment gitu. Ya sudah otomatis gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat isian atau record di tabel katalog buku. Di sini cukup saya masukkan nama katalognya saja. Karena ID katalog tidak usah dimasukkan. Karena tadi sudah kita kasih keterangan atau kita kasih untuk auto increment gitu ya. Jadi untuk auto increment, jadi otomatis tinggal saja kita memasukkan nama katalognya. Di sini isian values gitu kan. Nah, di sini kurung buka kutip. Nama katalognya misalkan sini komputer. Jangan lupa kalau misalkan mau menambahkan lagi kita harus dihimpit dan pakai koma. Nah, kita misalkan mau nambahkan lagi, maka di akhir kurung itu harus koma, gitu kan, koma. Nah, lalu kita tambahkan science di sini science. Nah, koma. Kita terus tambahkan lagi sampai kita ambillah kita 4 contoh gitu, kita masukkan nama katalog gitu. Di sini bahasa koma tutup kurung. Nah, di sini titik koma. Jangan koma lagi kecuali kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan tambahan lagi sampai 10 atau 12 silakan. Tapi nanti di akhir nanti titik koma. Nah, lalu kita lihat lagi gitu hasilnya, select gitu kan. Tanda spesial bintang from katalog buku tuh sudah. Padahal kita tidak memasukkan ID katalognya gitu. Padahal kita sudah otomatis karena tadi sudah yang saya katakan auto increment gitu kan. Auto increment di situ. Nah, sudah itu auto increment, jadi nama katalognya yang tadi sudah diinputkan gitu. Nah, lalu kita akan mengisikan atau isian dari record untuk tabel buku gitu kan. Di sini untuk tabel buku kita inputkan. Di tabel buku itu kita masukkan ID katalog karena tadi ada ID buku. ID buku tidak usah dimasukkan di dalam situ karena ID buku itu sudah auto increment atau otomatis nanti akan diisikan ID-nya gitu. Tidak usah diisikan oleh kita. Kalau ID katalog itu pasti kita isikan karena kita mengacu kepada katalog yang tadi kita sudah buat menyesuaikan. Di sini cukup ID katalog, judul buku, pengarang, tahun terbit dan penerbit. Nah, lalu isiannya atau values-nya kita masukkan di sini untuk ID katalognya 4. 4 itu adalah bahasa untuk nama katalognya gitu. Maka judul bukunya itu kita public speaking gitu kan. Nah, jangan lupa dihimpit kutip 1 gitu kan, diakhiri kutip 1 juga koma. Ya seperti itu. Jadi agar tidak terjadi error atau debug gitu kan. Nah, di sini
pengarang, tahun terbit, nah, seterusnya. Lalu ada penerbitnya. Di sini ada Aldi Pustaka. Nah, kutip 1, koma, nah, koma. Oke, kita input lagi. Nah, kita hanya menginputkan ya hanya contoh saja, tidak usah semua. Saya akan menginputkan ya cukup 2 lah gitu kan. Cukup 2. Nah, di sini saya yang ada komputer. Nah, jadi ID katalognya menyesuaikan. Jadi kalau misalkan komputer itu ID katalognya berapa? 1, masukkan 1 karena untuk menyesuaikan. Nanti karena berkesinambungan antara tabel 1 dengan tabel yang lain. Nah, itu yang dinamakan nanti kita di IRD dan LRS-nya. Mungkin teorinya teman-teman sudah dipelajari di dalam mata kuliah sistem basis data gitu. Nah, di sini untuk implementasinya sebuah prakteknya gitu kan. Nah, di sini kita inputkan sama seperti record 1 tadi. Nah, kita kutip 2 gitu kan, titik koma gitu kan, titik koma. Nah, itu sudah kita create gitu kan. Sudah kita create untuk di tabel buku tadi gitu. Nah, lalu kita akan mengecek kebenaran atau inputan yang sudah kita isian record yang kita sudah gitu kan. Tuh, seperti ini. Jadi ID bukunya itu pun itu otomatis gitu kan. Otomatis dia tidak bisa disajikan gitu kan. ID katalog 4. Nah, di sini sudah masuk seperti itu untuk di dalam query SQL untuk membuat sebuah database-nya gitu, inputannya gitu kan, inputan dari sebuah tabelnya. Lalu itu kita sudah membuat untuk ID bukunya. Nah, sekarang kita akan membuat atau kita inputkan isian record dari anggota gitu, anggotanya. Jadi anggota kita isian. Nah, untuk anggota sendiri itu saya akan mencontohkan gitu kan, mencontohkan inputan hanya beberapa data gitu kan. Saya akan seperti biasa akan menginputkan 2 data. Nah, di sini di dalam file anggota, tabel anggota itu ada filenya nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. ID anggotanya tidak usah dicantumkan di sana karena itu sudah yang tadi katakan auto increment. Jadi sudah otomatis pengisiannya gitu kan, sudah otomatis. Nah, di sini tinggal sesuaikan namanya, nomor telepon, alamat, email, password. Nah, jangan lupa di sini seperti contohnya nama kakak kutip 1, kakak kutip lagi, terus koma seperti biasa, kutip nomor teleponnya, kutip lagi, koma. Nah, alamatnya di mana? SMI gitu. Nah, ini hanya contoh gitu kan, kita contoh. Jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti ya dari perintah query SQL-nya gitu, dari query SQL-nya. Gitu. Nah, lalu kita isian record kedua gitu. Saya contohkan hanya 2 di sini. Yang kedua kita tuliskan nama Jujun, gitu kan. Jujun. Nah, seperti biasa gitu kan. Nah, diperhatikan saja dalam cara penulisannya gitu kan. Kutip, koma, lalu kutip lagi. Mungkin takutnya kurang jelas ke sini kutipnya dengan koma bergabung gitu kan. Tapi ini kita melihat dari yang awalan gitu, untuk kayaknya kutip nama, kutip lagi gitu kan, tutup, titik, koma. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan isian record gitu. Setiap isi record lebih diperhatikan kembali. Nah, untuk melihat isiannya yang sudah kita inputkan, nah ini. Jadi isiannya seperti ini.
Itu ada nama, jadi anggota udah otomatis. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita membuat sebuah studi kasus database dengan perpustakaan. Nah, nanti teman-teman bisa ditambahkan untuk jumlah dari setiap isian record masing-masing tabel. Oke, terima kasih semuanya.